Kalau dibilang pakai timnas ini untuk belajar untuk jangka panjang untuk SEA Games, toh kelompok umur yang dipakai kan SEA Games sebelumnya kan mereka medali emas. Hai, saya sudah tahan-tahan nih bikin video ini dari mulai pertanyaan pertama kemarin ketika kalah dari Vietnam. Sudah pengen bikin video juga nih, pengen ngobrol dengan kalian. Tapi ya sudahlah, momen ini memang sudah momen yang pasti akan datang ya. Pasti akan kita terima momen ini. Ketika penunjukannya adalah pemain timnas kelompok umur dibawa ke senior untuk turnamen, artinya targetnya ada pembelajaran. Kita tidak bisa bilang prestasi kita dapat. Kali ini pengen kritik federasi dan Coach Shin. Saya disclaimer di depan ya, bahwa untuk pemain-pemain, angkat kepala kalian sudah banyak dapat pelajaran di Asian Championship kali ini. Jadi video ini tidak mengkritik para pemain. Udahlah, memang mereka tempatnya belajar, karena dikasih tempat untuk belajar ya sudah. Ada salahnya, ada manfaat yang dicari di situ gitu ya. Nah sekarang kita pengen bicara mengenai langkah federasi untuk menghadapi Asian Championship atau AFF ini. Ingat ya, AFF kita belum pernah juara, selalu runner up. Kemudian ekspektasi masyarakat itu lagi tinggi-tingginya gitu ya. Sebelum turnamen berlangsung, tiket sudah sold out di pertandingan tuan rumah gitu ya, di Indonesia gitu. Tiketnya sudah sold out sebelum turnamen ini dimulai. Artinya ekspektasinya tinggi banget. Tapi saya secara pribadi ketika melihat pemilihan kelompok umur ditaruh di turnamen, saya tahu momennya akan seperti ini. Kita tidak akan lolos grup, kita tidak lolos semifinal. Ya. Kalau dibilang pakai timnas ini untuk belajar untuk jangka panjang untuk SEA Games, toh kelompok umur yang dipakai kan SEA Games sebelumnya kan mereka medali emas. Jadi pembelajaran apa? Terus kalau mau pakai kelompok umur ini, kenapa tidak dibawa sekalian dengan pelatihnya, Coach Indra? Biar semakin matangkan mereka punya strategi yang ataupun sudah terbiasa dengan strategi ini, terus coba diterapkan apakah strategi ini berfungsi di senior apa tidak. Ini kan beralih ke Coach Shin yang megang. Artinya ada penyesuaian lagi pemain dengan sistem pelatihnya atau strategi pelatihnya. Terus kalaupun itu di blend dengan beberapa pemain senior, kenapa di titik-titik kritikal itu tidak dibawa? Misalkan seperti Egy, misalkan lagi bagus-bagusnya di Liga. Sananta, yang masih main reguler di Liga. Kenapa nggak dibawa ya? Dan kenapa ya Coach Shin atau federasi juga tidak mengambil keputusan menggunakan dalam tanda kutip pemain timnas senior B gitu. Di Liga 1 yang lagi main reguler, itu banyak pemain-pemain naturalisasi yang masih bermain reguler di situ. Banyak pemain-pemain senior yang masih bagus gitu loh, yang kemarin pemain senior yang berlaga di Piala Dunia yang sekarang ada di Liga 1, kenapa nggak bawa aja supaya mereka semakin matangkan lagi ketika nanti di Piala Dunianya semakin baik gitu loh. Ya sakit hati ya. Meskipun kecewanya itu sudah taruh di depan, sudah tahu akan kayak dari gini, tapi itu tadi saya bilang ya, kita bisa kalah aja, boleh kalah gitu ya. Kita maklumi kalah dari Arab Saudi, kalah dari Jepang lah, kalah dari negara-negara Arab lah ya, dari Uzbekistan segala macam. Tapi kita tidak rela ya, kita tidak tega atau kita tidak rela lah kalah dengan tim-tim di ASEAN, Malaysia, dari Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, aduh. Kita sudah berapa kali perhelatan selalu run up. Sekarang masuk semifinal atau keluar dari grup saya tidak gitu. Dengan hasil yang kita sudah tahu sejak keputusan itu diambil. Ya, emang berat ya. Jadi supporter timnas ada aja. Ayolah federasi, sekali-sekali kasih kesenang deh warga Indonesia. Kenapa sih? Kita kemarin sudah SEA Games, sudah juara, lagi main bagus di Piala Dunia. AFF ini sebenarnya bisa membuat kita semakin euforia untuk
mendukung timnas gitu ya. Kenapa keputusannya seperti itu kemarin ya? Ya sudahlah, kita tunggulah bulan 3 mainnya lagi seperti apa. Nasib.